dan penatua. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami sebagai bagian yang tidak terlepas dari kehadiran Universitas Kristen Maranatha dalam ulang tahunnya yang ke-57, kami juga ingin ya Tuhan membaca dan merenungkan firman-Mu, dan dalam kerjasama yang baik yang terus dijalin, kiranya terang firman-Mu akan memampukan kami untuk mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang diberikan kepada Gereja Kristen Pasundan, juga Gereja Kristen Indonesia, sehingga melalui firman-Mu mengingatkan kami semua selaku umat-Mu, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami berdayakan dan kami tingkatkan, sehingga dari hari ke hari kami boleh mengukir karya terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami melalui kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, memahami dan melaksanakannya dengan penuh kesetiaan. Tuhan juga mau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya ia layak dan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan membacanya secara berbalasan. Lukas 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pembacaan Alkitab kita ada di bawah dua judul perikop, perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat genap. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Dan dari firman Tuhan ini kita patut untuk merenungkannya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Shalom. Selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Puji Tuhan. Ya, luar biasa, puji Tuhan ya. Mohon maaf saya buka maskernya agak engap. Horas. Godang doa kita di son. Godang. Malate. Lasni rohaku pajupang dot amu sude di son. Nunga marsiol doau mamae Pak. Sarupa. Ngaleleng audang marata batak nunga marsiol. Nunga lupa sesaotik. Iya. Terima kasih, senang sekali bertemu kembali di sini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Erik, Majelis Jemaat yang memberi kesempatan saya melayani di sini udah lama ya, karena pandemi Covid, karena kesibukan masing-masing ya, kebadatan pelayanan, dan sungguh saya bersuka cita karena melihat perkembangan Cakung yang 3 kata. Tahu 3 kata? WOW. Wow. Luar biasa ya. Ini karena kita semua yang ingin maju. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema saat ini adalah pengharapan bagi yang terhilang. Dan ini tema dari Universitas Kristen Maranatha dalam rangka ulang tahunnya yang ke-57 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah kita kehilangan barang? Belum pernah? Pernah. Mungkin barang itu tidak harus selalu harganya luar biasa, tapi mungkin barang itu punya historis ya, sejarah sendiri dalam hidup kita. Bagaimana perasaan kita ketika barang kita hilang? Sedih. Ada yang nggak bisa tidur? Ada, termasuk saya. Ya, kalau hilang barang nggak bisa tidur. Ya, bahkan kadang-kadang ada buku hilang, gitu ya, bukunya nggak terbit lagi. Saya rasanya kok lebih rela kehilangan uang walaupun tidak mau ya, daripada kehilangan buku itu, apalagi nggak terbit. Kalau terbit lagi kita masih bisa mencari bukunya, gitu ya, masih bisa membeli bukunya. Kehilangan sesuatu itu tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan kita kalau menemukan kembali? Senang ya? Oh, ketemu lagi nih, gitu ya. Saya sering seperti itu karena udah faktor U ya. Tahu U? Uban. Uban identik dengan lansia ya, dengan usia. Saya pernah kehilangan kunci di mana sampai sekarang ada satu kunci belum ketemu, di mana ya udah dicari-cari belum ketemu. Ya kadang-kadang udahlah, nggak terlalu mau pusing, nanti juga ketemu lagi kan begitu. Dan kalau ditemukan senangnya luar biasa. Apalagi itu berharga gitu ya, bersejarah dalam hidup kita, senang banget. Seperti menemukan sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita diungkapkan tentang perumpamaan yang hilang. Perumpamaan anak domba yang hilang dan dirham yang hilang. Itu mau menyampaikan ada sesuatu yang berharga. Sebenarnya ini disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi. Waktu itu Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Oh, kok dia makan sama pemungut cukai dan orang berdosa? Karena apa? Karena pemungut cukai itu digolongkan sebagai orang yang berdosa, yang tidak disukai, ya, yang dalam pandangan masyarakat Yahudi kok tidak berjiwa nasionalis. Karena apa? Karena pemungut cukai ini memungut cukai yang luar biasa. Jadi kalau dikenakan pajak oleh pemerintahan Romawi saat itu, ya mereka seringkali membayari dulu. Udah nggak apa-apa saya bayari dulu, tapi kemudian dikenakan bunga yang mencekik, mereka mengambil untungnya. Makanya tidak disukai oleh masyarakat
Yahudi pada saat itu. Mereka sangat membenci orang-orang pemungut cukai karena pemungut cukai ini lebih mau untuk jadi kaki tangannya penjajah Romawi saat itu ya. Jadi kenapa memeras bangsanya gitu. Dan pada saat Tuhan Yesus makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa itu jadi pertanyaan ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi bersungut-sungut, kenapa dia kok makan sama pemungut cukai dan orang berdosa, kan harusnya mereka dijauhi. Tapi Tuhan Yesus justru melakukan yang sebaliknya. Tuhan Yesus menyapa mereka. Nanti kita tahu mengapa Tuhan Yesus menyapa mereka. Dan untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat, Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Dikemukakan di situ bahwa ada gembala punya kawanan domba 99. Satu hilang. Jadi sebenarnya punya 100. 99 ada, satu hilang. Mengapa justru yang hilangnya itu yang satu dicari? Gembala ini mencari, berusaha sedemikian rupa. Dia meninggalkan kawanan yang 99 untuk menemukan yang satu. Dan apa yang terjadi ketika yang satu ini ditemukan? Ada kegembiraan yang luar biasa ya ketika gembala menemukan domba yang hilang. Dan domba yang ditemukan itu kemudian ditaruh di atas pundaknya. Karena apa? Karena sukacitanya. Mungkin domba ini sudah lemas, sudah kehilangan tenaga, kurang minum. Jadi dengan penuh kasih sayang sang gembala itu menaruh domba di pundaknya. Kemudian perumpamaan yang kedua yaitu tentang perempuan mencari dirham yang hilang. Seorang perempuan dikemukakan punya 10 dirham, kalau satu saja hilang dicari. Dirham itu satu mata uang. Walaupun satu dirham itu tidak terlalu besar gitu ya, tapi berusaha untuk dicari. Dan dari literatur yang saya baca, satu dirham yang hilang itu sama ketika mencarinya sama seperti mencari jarum di tumpukan jerami, agak susah, harus disapu mungkin ke kolong dan lain sebagainya. Dan kalau ditemukan maka ada kesenangan ya. Dan sama seperti gembala ataupun perempuan yang menemukan kembali dirham yang hilang, gembala menemukan domba yang hilang, ada sukacita sehingga mengajak kawan-kawannya menikmati sukacita tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ekor domba yang hilang itu mengartikan ada orang berdosa yang terhilang dan menyadari keterhilangannya. Aku ini sudah hilang karena keberdosaan, karena kesalahannya, karena berbagai hal yang membuat dia malu, kemudian bertobat. Dan orang yang seperti inilah yang memerlukan Yesus. Tapi seringkali kita tidak peduli. Tapi Yesus peduli terhadap domba yang hilang itu. Makanya Yesus mau makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa yang selama ini dijauhi oleh ahli Taurat, oleh orang-orang Farisi, karena dianggap keberdosaannya itu ya sudah dikucilkan saja, tidak usah disapa, tidak usah dianggap lagi sebagai manusia karena memeras bangsanya. Tapi itu yang berbeda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan yang 99 ekor domba yang ditinggalkan gembala adalah merupakan gambaran dari sekumpulan orang yang merasa dirinya benar, sudah selamat, sudah baik, tidak lagi memerlukan pertobatan, tidak lagi memerlukan Yesus. Makanya ditinggalkan. Dan seekor domba yang sesat itu merupakan gambaran
Ada orang yang merasa berdosa, terhilang, haus akan kebenaran dan membutuhkan juru selamat. Terhilang dia. Sama seperti misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita suka enggak di tengah persekutuan kita udah lama banget gak pernah ke gereja, enggak kita? Gak tahu kabarnya di mana, dicari enggak? Itu tugas kita semua. Biarin aja dah, dia udah hilang. Kan harusnya dia yang kasih kabar. Tapi gereja harusnya tidak begitu, dicari yang hilangnya sampai ketemu, sampai didapatkan kabar. Dan orang yang merasa berdosa, ya, dia merasa dirinya jahat di mata Tuhan, menyadari segala kesalahannya, menyesali segala perbuatannya yang penuh dosa, penuh kejahatan yang pernah dia perbuat, dan mereka itulah yang membutuhkan pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan. Mereka perlu ditemukan. Yang terhilang ini jangan dibiarkan. Kemudian yang ke-99 ekor domba ini gambaran dari orang yang sudah merasa benar, bahkan hidup dalam pembenaran dirinya, merasa saleh, merasa sudah baik, padahal hidup mereka jauh dari kebenaran. Ini merupakan sebenarnya sindiran Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa benar dan tidak perlu Yesus mencari mereka. Mereka bisa ditinggalkan karena sudah merasa dirinya benar dengan pembenaran-pembenaran yang dilakukan. Makanya Yesus mencari yang hilang. Siapakah yang hilang itu? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang selama ini dijauhi. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita termasuk domba yang mana? Yang satu apa yang 99? Yang 99 ya. Puji Tuhan kalau sudah benar, tapi jangan melakukan pembenaran diri. Ya, nanti kita jatuh dalam dosa kesombongan, kita merasa paling benar, memandang orang lain rendah, kemudian menghinakan mereka sebagai orang yang berdosa yang kemudian kita jauhi. Kita termasuk yang satu orang? Yang satu. Kalau yang satu membutuhkan Tuhan, membutuhkan Yesus, harus dengan segala kerendahan hati kita penuh penyesalan. Kadang-kadang ya kita mirip-mirip lah dengan domba yang satu. Tapi mau menyesal, mau bertobat, kadang kita sombong juga. Kalau diarahkan gitu harus begini, tapi kan saya begini, tapi kan saya begini. Itu kan. Ada orang yang mau bertobat, tapi kalau saya tinggalkan ini nanti gimana saya makan? Ya tapi usahanya kan salah gitu. Coba pelan-pelan. Ya, tapi nanti saya nggak hidup gitu. Lah, kalau seperti itu di mana penyesalannya, di mana kerendahan hati yang diperlihatkan? Kalau kita termasuk yang ke-99 ekor domba, maka hati-hatilah. Jangan-jangan kita merasa benar menurut perasaan kita, pemikiran kita, padahal kita banyak juga kesalahan kita. Dan segera bertobatlah bahwa kita sesungguhnya manusia yang penuh kelemahan, manusia yang penuh keterbatasan, kadang-kadang juga disadari atau tidak ada dosa yang kita lakukan, perlu bertobat. Kita memerlukan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa pemungut cukai dan yang dianggap orang berdosa itu diajak makan oleh Yesus? Mengapa? Karena sesungguhnya Yesus melihat potensi yang ada pada mereka. Kita ingat mungkin ya yang Zakheus sampai naik pohon, kemudian Tuhan Yesus nyuruh turun, Tuhan Yesus mampir. Ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, Zakheus berjanji akan mengembalikan orang-orang yang sudah dirugikan oleh dia. Jadi ada potensi selain bertobat, ada potensi untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Dalam kehidupan kita juga siapa yang terhilang di antara kita? Gitu ya.
Penatua bisa melihat, oh sekian banyak kakak, keluarga, tapi ini kemana keluarga ini? Ya, kemana ini? Saya pernah bertanya, ini orang udah lama ya gak kebaktian. Saya tanya ke pengurus wilayah, ke penatuanya, ini kemana? Bu, udah pulang kampung. Oh ya udah lega. Udah pulang kampung tapi gak pamitan Bu sama kita. Saya tanya tetangganya, katanya pulang kampung sudah pindah. Oh ya sudah. Berarti kita berharap di sana juga terpelihara imannya. Yang terhilang ditemukan kembali. Dan selalu ada harapan. Ya. Jangan kita berpikir bahwa seperti domba yang hilang itu tidak punya potensi. Orang yang terhilang itu tidak punya potensi, salah. Orang yang hilang mungkin potensinya justru lebih baik, lebih besar daripada 99 domba yang merasa dirinya benar karena pembenaran dirinya. Domba yang satu yang terhilang mungkin lebih bagus potensinya. Nah, kita seringkali terperangkap pada cara berpikir, dia mah udah berdosa, udah salah, apa sih baik-baiknya dia? Dan Tuhan Yesus tidak berpikir seperti itu. Justru di yang terhilang ini ada potensi yang baik, harus ditemukan. Makanya ditinggalkan yang 99. Karena apa? Yang 99 tidak memerlukan juru selamat, tidak memerlukan pertolongan, tidak memerlukan bantuan. Sama seperti pasien, ya, dia memerlukan dokter. Karena apa? Dia orang sakit. Orang sehat memerlukan dokter enggak biasanya, jarang-jarang. Nanti kalau udah kita sakit, dok saya harus gimana, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Tapi kalau lagi kita merasa sehat, apapun kita makan sampai timbul keluhan, kan gitu ya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya masalah, apapun masalah kita. Kadang-kadang yang punya masalah teh hilang, bukan nyari Tuhan, betul nggak? Hilang. Ada satu kali saya melakukan percakapan dengan seorang pemuda, kemana aja nggak pernah kelihatan. Dia bilang apa? Bu pendeta, saya akan ke gereja kalau saya sudah sukses. Sekarang saya belum sukses saya, jadi belum ke gereja. Jadi apa maksudnya? Iya, saya kalau sudah sukses saya akan ke gereja. Saya baru percaya diri, orang tidak menganggap saya rendah, dan saya bisa menunjukkan pada orang bahwa saya sukses. Jadi dia menghilang saja. Begitu ketemu dengan saya, ajak ngobrol, gitu prinsipnya. Saya bilang, oh jadi begitu prinsipnya? Iya, saya kalau sudah sukses baru ke gereja. Terus saya bertanya, kalau Anda tidak sukses, yang Anda maksud sukses apa? Maju kan secara materi, secara ekonomi, punya ini, punya itu. Kalau Anda tidak sukses, berarti selamanya tidak pernah ke gereja. Diam dia. Dan ya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitabnya bilang gitu. Jadi dia mencari yang duniawi dulu, menghilangkan diri dulu, baru kalau sukses akan muncul di gereja. Dan saya melihat sudah berpuluh-puluh tahun tidak juga sukses. Apa mau jadi orang terhilang terus? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka hari ulang tahun Universitas Kristen Maranatha yang ke-57, saya mau tanya, banyakkah pemuda sini yang sekolah di UKM? Ada enggak? Coba angkat tangan, ada enggak? Enggak ya, karena lebih dekat universitas yang ada di Jakarta ya, kalau Jakarta Timur. Saya dulu waktu SMA jarang-jarang mendengar Universitas Kristen Maranatha, hampir tidak pernah kedengaran. Ya karena saya kan tinggal di kampung. Tapi kesini-sini maju, berkembang dan bisa bersaing dengan universitas Kristen lainnya, terakreditasi juga A, gitu ya, luar biasa perkembangannya. Dan itu Universitas Kristen menjadi milik
GKP dan GKI. Jadi kalau anak-anak kita sekolah di sana itu dapat diskon. 1 kalau anggota jemaat, kedua misalnya ikut yang PMDK ya, prestasi, dapat potongannya lumayan. Saya bukan mempromosikan, tetapi saya ingin memperkenalkan karena UKM adalah milik GKP dan GKI. Saya harus menyampaikan hal ini. Kalau waktu anak saya itu uang mukanya, teman-teman seangkatan, kalau anak saya sih free karena anak pendeta ya, itu bisa dicicil 3 kali. Tapi kalau sekarang saya dengar 5 kali. Bahkan terakhir saya dengar sejak SMA bisa menabung. Nanti kalau saatnya masuk itu tidak usah keluar biaya lagi kalau memang sudah memenuhi gitu ya ketentuan biayanya, dan sangat meringankan. Kalau IP-nya bagus, saya nggak tahu 385 atau 4, yang jelas 4 mah pasti ya, itu free uang kuliah ya, asal bagus saja, jadi bebas uang kuliahnya, sangat meringankan. Beberapa anak anggota jemaat GKP Immanuel Karawang ada yang IP-nya 4, ada yang IP-nya 3,85 dan bebas uang kuliah. Apalagi dengan aktivitas di sana, misalnya ikut persekutuan mahasiswa Kristennya di sana, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang diikuti, berkontribusi. Dulu nggak pernah kedengaran tuh Universitas Maranatha seperti terhilang begitu ya. Tapi sekarang muncul sesudah digandeng oleh GKI, luar biasa, manajemennya diperbaiki dan lain sebagainya. Bisa bersaing dengan universitas yang di Jakarta. Bahkan saya dengar yang anak-anak Jakarta banyak yang kuliah justru di UKM. Mari anak-anak muda manfaatkan gitu ya, ini potensi ya, bagaimana kita merasakan kehadiran gereja dalam bentuk pelayanan pendidikan. Dengan hadirnya Universitas Kristen Maranatha, ada potensi yang tadinya terhilang, nggak kedengaran, ada potensi yang muncul, yang juga bisa menolong anggota jemaat, ya kuliah di sana. Jadi kalau rapot kelas 1, kelas 2 SMA itu bagus, kemudian ikut saringan mahasiswa penerimaan pada saat penerimaan mahasiswa baru, bagus, lolos, nggak usah tes, nggak usah apa. Ini warga GKP udah lolos tes. Terus minta keterangan keanggotaan, dapat diskon. Ya, cukup besar diskonnya. Ada yang 40 bahkan sampai 60% diskonnya. Jadi tinggal bayar 40%. Kecuali kedokteran ya, tidak terlalu besar diskonnya gitu ya. Dan bagaimana anak-anak kita memunculkan diri. Ada pengharapan di sana melalui kehadiran Universitas Kristen Maranatha, dan anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang berguna. Tapi ada tapinya nih. Kadang-kadang sudah menikmati fasilitas gitu ya, sudah sekolah di situ, kuliah di situ, nanti gerejanya nggak di GKP, yang lain. Jadi anak yang hilang lagi. Terus kerja, ya kerja, lupa GKP-nya, ditinggalkan. Padahal dia disekolahkan di situ, ikut menikmati melalui GKP dan GKI. Tapi terus kenapa sih tidak mengucapkan syukur dan terima kasih dengan menyalurkan potensi yang ada? Tapi ada juga yang bagus, gitu ya. Ada juga yang bagus, tapi lebih banyak yang kemudian menghilang tadi. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Mari kita majukan Universitas Kristen Maranathanya karena itu punya GKP. Ya anak-anak muda yang sekolah sana, ayo kita ambil bagian. Bahwa kita punya potensi. Jangan kemudian kita menjadi anak yang terhilang. Juga dalam kehidupan kita bersama-sama. Ya, ketika ada yang terhilang, mari kita temukan. Dan di dalam diri yang terhilang itu ada banyak potensi-potensi yang bisa digali, yang memberikan kontribusi juga dalam kehidupan kita bergereja, berjemaat, bagi kemuliaan nama Tuhan.
Selalu ada pengharapan bagi kita ketika kita terpuruk dalam pergumulan, dalam persoalan, mungkin ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Jangan kita merasa rendah diri. Tuhan Yesus mau menemukan kita, seperti Tuhan Yesus juga mau menemukan domba yang hilang, seperti gembala menemukan domba yang hilang. Persoalannya, ketika kita ditemukan, mau nggak kita digendong oleh Tuhan Yesus, mau nggak menikmati kasih-Nya? Amin.